Halo teman-teman, banyak orang takut dengan kata revolusi. Seolah-olah itu berarti kekacauan besar yang bikin negara hancur. Padahal Tan Malaka justru bilang revolusi itu bukan soal menghancurkan, tapi soal menciptakan sesuatu yang baru. Jadi apa sebenarnya revolusi itu? Nah, hari ini kita akan bahas pemikiran Tan Malaka tentang revolusi. Menurut Tan Malaka, revolusi itu bukanlah ide yang tiba-tiba muncul dari orang hebat, bukan juga perintah dari tokoh luar biasa. Revolusi itu lahir dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena dalam masyarakat selalu ada pertentangan kelas. Ada yang kaya banget, ada yang miskin banget, ada yang berkuasa dan ada yang ditindas. Nah, semakin besar jurang antara yang menguasai dan yang dikuasai, semakin besar juga hantu revolusi itu. Jadi revolusi itu kayak api. Dia muncul karena gesekan-gesekan sosial, ekonomi, politik, bahkan psikologis. Dan tujuan akhirnya menentukan siapa yang berkuasa. Revolusi itu ibarat mengganti fondasi lama dengan yang baru. Tan Malaka kasih contoh seperti feodalisme, semacam sistem kerajaan bangsawan dan pendeta yang digulingkan oleh kapitalisme. Terus kapitalisme sendiri sekarang ditantang oleh kelas buruh yang ingin menuju masyarakat tanpa kelas, alias itu komunisme ya istilahnya. Kalau kita lihat sejarah memang begitu polanya, satu sistem yang lama runtuh diganti dengan sistem yang baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu, waktu ilmu pengetahuan masih terbatas, pertarungan kelas sering disamarkan lewat agama, misalnya pertentangan antara Brahmana dengan Buddhisme atau Katolik dengan Protestan. Tapi kata Tan Malaka, sebenarnya inti semua itu tetap perebutan kekuasaan ekonomi dan politik. Setelah ilmu semakin maju, orang menjadi semakin kritis. Mereka gak lagi hanya pakai alat-alat agama untuk membenarkan pertarungan, tapi langsung menyoroti masalah nyata yang ada di kehidupan nyata warga gitu ya, ketidakadilan ekonomi, hak politik, ataupun keadilan sosial. Contoh dari revolusi yang besar di dunia ini salah satunya revolusi Perancis tahun 1789 yang dimana borjuasi atau kelas menengah menggulingkan feodalisme. Lalu ada revolusi Rusia yang dimana kaum buruh menggulingkan borjuasi juga, revolusi Amerika yang dimana rakyat Amerika ini melawan Inggris dan akhirnya merdeka, bahkan revolusi Meiji di Jepang tahun 1868 yang menumbangkan sistem feodal dan membuka jalan ke modernisasi. Jadi intinya hampir semua negara besar di dunia pernah mengalami revolusi dan lewat revolusi itulah mereka bisa maju. Banyak orang yang mikir revolusi itu identik dengan kekerasan. Ya memang sih revolusi sering melibatkan konflik. Tapi menurut Tan Malaka itu revolusi bukan hanya menghancurkan. Revolusi juga menciptakan sesuatu yang baru. Melahirkan kekuatan moral, mengasah kecerdasan, membuka jalan untuk lahirnya masyarakat baru yang lebih adil. Revolusi itu kayak proses kelahiran. Sakit iya, berdarah iya, tapi hasilnya kehidupan baru. Gimana kalau gak berani itu masyarakat untuk melakukan revolusi? Di sini Tan Malaka cukup keras. Dia bilang kalau ada satu kelas atau bangsa yang gak berani melawan sistem lama yang menindas, mereka akan jadi budak selamanya. Jadi revolusi itu bukan pilihan kecil teman-teman. Dia penentu apakah suatu bangsa ini bisa merdeka, maju dan berdaulat, atau justru terus dijajah dan ditindas. Jadi teman-teman, buat Tan Malaka revolusi adalah jalan untuk mencipta. Bukan sekedar kekacauan, tapi momen di mana manusia mengerahkan semua kekuatan moral, intelektual, dan sosialnya untuk melahirkan tatanan baru. Tan Malaka percaya, tanpa revolusi tidak akan ada kemerdekaan, tidak akan ada keadilan, dan tidak akan ada kemajuan. Kalimat terakhir yang paling saya suka dan paling menempel adalah, revolusi adalah mencipta.